Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen serta kaum muslimin Kabupaten Kebumen yang kami hormati serta seluruh masyarakat. Hari ini Kantor Kementerian Agama hadir untuk menjelaskan terkait dengan fenomena Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 tentang pengaturan pengeras suara di tempat ibadah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa pengaturan ibadah termasuk pengeras suara itu sebetulnya sudah diterbitkan beberapa tahun yang lalu. Dan hari ini kita terbitkan kembali untuk menegaskan kita bersama bahwa sama-sama kita ketahui pengeras suara bagi masjid dan musola adalah salah satu sarana untuk syiar Islam ke berbagai pelosok masyarakat. Dengan adanya pengeras suara tersebut, maka akan lebih jelas diterima oleh masyarakat yang tidak bisa hadir. Ada azan, ada sholat, ada kultum, tentu akan bisa didengarkan oleh masyarakat sekitar. Tetapi perlu kita pahami bersama bahwa Indonesia adalah multi. Masyarakatnya berbeda-beda, ada yang muslim, ada yang muslim, ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sibuk, dan ada yang istirahat di rumah. Tentunya negara harus hadir untuk mengatur keharmonisan yang ada di masyarakat, khususnya di Kabupaten Kebumen, agar tercipta kedamaian dan kebersamaan saling berdampingan di Kabupaten Kebumen. Untuk itu maka Menteri Agama mengatur terkait dengan pengeras suara agar kenyamanan masyarakat yang berbeda-beda tadi bisa kita wujudkan bersama melalui Surat Edaran nomor 5 tahun 2022. Sama-sama kita ketahui bahwa surat edaran ini tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Itu wajar. Di satu sisi yang kontra menyatakan bahwa pemerintah membatasi terkait dengan syiar Islam. Tetapi bagi yang pro akan mengatakan bahwa negara hadir untuk menenteramkan masyarakatnya. Untuk memastikan hal tersebut, Bapak Ibu sekalian, penggunaan pengeras suara itu tidak menimbulkan potensi gangguan yang ada di masyarakat, ketertiban, serta keharmonisan antar warga. Sehingga dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 5 ini, maka diharapkan Kabupaten Kebumen akan terus bisa mewujudkan cita-citanya bersama Bupati Kebumen, yaitu Kebumen yang semarak. Itu sekalian, sama-sama kita ketahui secara umum bahwa pengeras suara itu ada pengeras suara luar, ada pengeras suara dalam. Kita sering mendengar ada satu masjid atau musola yang azannya tidak memakai aturan. Ada beberapa masjid yang suaranya bagus sekali, tapi ada sebagian musola dan masjid juga yang azan sudah sepuh. Ada satu masjid yang nyetel pengeras suara itu lama, ada 1 jam, ada setengah jam. Tentu ini sangat mengganggu ketertiban yang ada di masyarakat. Untuk itu sekalian yang saya hormati, pemasangan pengeras suara tentu diatur. Ada pengeras suara dalam, contohnya ini nanti kita akan bacakan dan kita akan edarkan surat edaran ini kepada stakeholders yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Kita akan edarkan ke MUI, kita akan edarkan ke pemerintah kabupaten, kita akan edarkan ke DMI, kita akan edarkan ke takmir masjid. Jadi surat edaran ini adalah menjadi tugas kita bersama, bukan hanya Kementerian Agama, tetapi siapa saja yang ada di Kabupaten Kebumen. Di surat edaran ini disebutkan terkait dengan tata cara penggunaan suara. Contoh saja waktu sholat subuh, sebelum adzan pada waktunya biasanya
kita sering mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran atau tarhim, dan itu pakai suara luar. Di dalam surat edaran ini kita atur dalam jangka waktu paling lama 10 menit. Jadi 10 menit sebelum ada azan subuh kita dengarkan pakai suara luar. Kemudian pelaksanaan sholat subuh, zikir, doa, dan kuliah subuh tentunya tidak memakai suara luar lagi, tetapi memakai suara dalam. Untuk sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya sebelum azan pada waktunya, biasanya juga dilaksanakan pembacaan ayat suci Al-Quran, sholawat atau tarhim. Kalau tadi subuh 10 menit, ini cukup dengan 5 menit. Maka sesudah azan dikumandangkan, itu semua digunakan memakai suara dalam. Yang ketiga, sholat Jumat. Sebelum azan pada waktunya, pembacaan ayat suci Al-Quran atau sholawat dan tarhim juga dapat menggunakan pengeras suara luar. Hampir sama dengan sholat subuh, paling lama 10 menit. Kemudian penyampaian pengumuman petugas Jumat itu biasanya hasil infak, pelaksanaan khutbah, sholat, zikir, dan doa itu menggunakan pengeras suara dalam. Kemudian mengumandangkan adzan menggunakan pengeras suara luar. Bukan hanya sholat 5 waktu saja Bapak Ibu sekalian, warga masyarakat Kabupaten Kebumen, kegiatan syiar Ramadan, karena sebentar lagi kita memasuki Ramadan, gemah takbir Idul Fitri, Idul Adha, dan upacara-upacara hari besar Islam lainnya juga termasuk kita atur di dalam surat edaran ini. Penggunaan pengeras suara di bulan Ramadan, baik pada saat sholat tarawih, ceramah, kajian Ramadan, dan tadarus Al-Quran menggunakan pengeras suara dalam. Takbir dalam 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah di masjid dan musola dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar hanya sampai pukul 10 malam waktu setempat, dan dapat dilanjutkan dengan pengeras suara dalam. Untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha dapat dilakukan dengan menggunakan pengeras suara luar. Takbir Idul Adha di hari Tasyrik pada tanggal 11 sampai dengan 13 Dzulhijjah dapat dikumandangkan setelah pelaksanaan sholat rawatib secara berturut-turut dengan menggunakan pengeras suara dalam. Kemudian untuk peringatan hari-hari besar Islam, ada Rajaban, ada Mauludan, juga kita atur untuk menggunakan pengeras suara dalam, kecuali apabila pengunjung tabligh melimpah sampai keluar masjid, itu harus memakai pengeras suara luar. Suara yang dipancarkan melalui pengeras suara perlu diperhatikan. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, maka takmir masjid mulai hari ini sudah menata diri untuk mengangkat atau untuk memberi tugas kepada yang azan, yang tarhim dengan syarat suaranya bagus dan tidak sumbang, serta pelafalannya juga baik dan benar. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tentunya Bapak Ibu sekalian ini tugas kita bersama secara berjenjang. Maka Menteri Agama memerintahkan kepada seluruh Kakanwil yang ada di Indonesia, seluruh kepala kantor, kepala KUA, bekerja sama dengan stakeholders yang ada di kabupaten masing-masing, bekerja sama dengan MUI, bekerja sama dengan DMI, tidak boleh ada ketegangan-ketegangan tertentu terkait dengan edaran ini. Maka tentu adat lokal atau adat budaya sekitar, bagaimana caranya agar surat edaran ini bisa kita terapkan bersama, tentu memakai bahasa-bahasa yang baik, bahasa-bahasa yang tidak menimbulkan pertentangan atau ketegangan. Tentunya Bapak Ibu sekalian, ini memerlukan koordinasi komunikasi. Maka apakah kemudian apabila ada masjid yang musola melanggar ini kemudian kita beri sanksi? Tentu tidak. Bukan pada saatnya kita memberi sanksi kepada masyarakat, tetapi terus kita melakukan pembinaan, terus kita melakukan pengawasan, sehingga Bapak Ibu sekalian,
ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menceritakan ada sebuah kisah tawanan. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Pada saat ketemu dia memeluk dengan eratnya. Maka Rasulullah bersabda, begitu sayangnya ibu kepada anaknya, tetapi jauh lebih sayang Allah kepada hambanya. Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Tentunya kita para hambanya juga harus sama. Ketika kita mengenal Allah, maka yang dikedepankan adalah sifat Ar-Rahman dan Rahim. Dengan pengaturan ini diharapkan maka orang yang sibuk bekerja tidak terganggu dengan suara, orang yang sakit juga bisa istirahat karena pengaturan suara. Maka ketika ini terjadi, maka insya Allah akan memberkahi kita semuanya, dan ibadah-ibadah kita pun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu sekalian, kami himbau kepada seluruh keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, para ASN yang ada, mari kita viralkan, mari kita sosialisasikan surat edaran ini agar bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa kita laksanakan bersama. Mari kita wujudkan Kabupaten Kebumen yang semarak untuk terus membangun menjadi kabupaten yang maju. Terima kasih. Saya Ibnu Asaduddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen, mengucapkan selamat meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Salam penuh cinta dari kami, keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.